Pernah kepikiran nggak sih, dengan modal cuma 2 jutaan aja kamu udah bisa dapat laptop bekas yang masih kenceng buat kerja, kuliah, bahkan desain ringan? Jangan buru-buru bilang mustahil. Karena di video ini gue bakal kasih rekomendasi laptop second yang harganya ramah kantong, tapi spesifikasinya masih layak banget dipakai. Berikut adalah rekomendasi laptop bekas dengan harga 2 jutaan yang bisa lu pertimbangkan buat lu beli. Kalau lu mau beli laptopnya, gue udah kasih linknya di deskripsi. Yuk gas, langsung aja kita bahas satu persatu. Laptop pertama ada Lenovo ThinkPad L13. Laptop ini bisa jadi pilihan menarik buat kamu yang butuh perangkat kerja ringan tapi tetap tangguh. Prosesornya pakai Intel Core i3 seri 11 dengan 2 inti dan 4 thread. Kecepatannya bisa ngebut sampai 4,1 GHz, performanya cukup buat kebutuhan sehari-hari, mulai dari ngetik, browsing, sampai multitasking ringan. Untuk urusan grafis, dia masih pakai Intel UHD bawaan. Jadi jangan berharap banyak buat main game berat. Tapi kalau cuma tampilan standar udah aman. RAM bawaannya 8GB, kalau dirasa kurang bisa di-upgrade sampai 16GB. Penyimpanan atau storage-nya pakai SSD 128GB dan masih bisa ditambah biar lebih lega. Layarnya 13,3 inci, resolusinya Full HD. Nyaman dipakai kerja lama. Cuma baterainya 46 Wh. Karena kondisinya bekas, biasanya cuma kuat 1-2 jam aja. Bodi laptop ini berbahan aluminium magnesium, terasa kokoh. Keyboard khas ThinkPad juga ada dengan pilihan backlit atau non-backlit. Beratnya sekitar 1,38 kg, masih enak dibawa-bawa. Soal port lumayan lengkap. Ada 2 port USB Type-C dengan power delivery dan DisplayPort. Ada juga 2 port USB 3.1, slot micro SD, DMI, audio jack, bahkan opsi smart card reader dan Ethernet extension. Biasanya laptop ini udah dibekali Windows 10 Pro, jadi tinggal langsung pakai tanpa ribet install ulang sistem. Berikut spesifikasi lengkapnya. Laptop kedua ada Dell Latitude 5310. Laptop ini pas banget buat kamu yang nyari laptop kerja tipis, ringan tapi tetap desit. Prosesornya pakai Intel Core i5 seri 10210U, punya 4 inti dengan 8 thread, kecepatannya bisa naik sampai 4,2 GHz, jadi lancar banget buat multitasking, ngetik, browsing, sampai aplikasi kantor. Grafisnya masih Intel UHD bawaan, cukuplah buat kebutuhan harian. RAM bawaannya 8GB, dan kalau dirasa kurang bisa di-upgrade sampai 32GB. Penyimpanan udah pakai SSD 256GB, kenceng dan masih bisa ditambah kalau butuh lebih lega. Layarnya 13,3 inci dengan resolusi Full HD, nyaman banget dipakai kerja seharian. Baterainya sekitar 42 Wh, tapi karena unit bekas biasanya cuma kuat 1-2 jam aja. Bodi laptop ini pakai bahan polimer karbon komposit, ringan tapi tetap kokoh. Keyboard khas Dell Latitude juga enak buat ngetik, ada pilihan dengan lampu backlit maupun tanpa. Beratnya cuma 1,22 kg, jadi enteng banget dibawa kemana-mana. Portnya juga lengkap, ada USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.0, port LAN RJ45, slot micro SD dan audio jack. Biasanya laptop ini udah datang dengan Windows 10 Pro, jadi tinggal langsung pakai aja. Berikut spesifikasi lengkapnya. Laptop ketiga ada Toshiba Dynabook G83. Laptop ini enak banget buat dibawa kemana-mana karena bobotnya super ringan, cuma sekitar 0,82 kg. Prosesornya pakai Intel Core i5 seri 10310U, punya 4 inti dengan 8 thread dan bisa ngebut sampai 4,4 GHz. Jadi cukup kenceng buat kerjaan harian kayak multitasking ringan, browsing, sampai aplikasi kantor. Grafisnya masih Intel UHD bawaan, jadi fokusnya lebih ke efisiensi, bukan buat main game berat. RAM bawaannya 8GB, kalau suatu saat butuh lebih, bisa di-upgrade sampai 16GB. Penyimpanannya udah pakai SSD 128GB yang kencang dan masih bisa ditambah kapasitasnya. Layarnya 13,3 inci, resolusinya Full HD, gambarnya tajam dan nyaman dipakai kerja lama. Baterainya sekitar 42 Wh, tapi karena kondisinya bekas, biasanya cuma kuat 1-3 jam aja. Material bodinya dari magnesium, ringan tapi tetap kokoh. Sayangnya keyboard masih standar tanpa lampu backlit. Portnya juga lumayan lengkap, ada USB Type-C, USB 3.0, HDMI, LAN, slot micro SD, dan audio jack.
Biasanya laptop ini udah jalan pakai Windows 10, jadi siap langsung dipakai. Berikut spesifikasi lengkapnya. Laptop keempat ada Lenovo ThinkPad L480. Laptop ini bisa jadi pilihan oke buat kamu yang cari perangkat kerja dengan build tangguh dan performa cukup kenceng. Prosesornya pakai Intel Core i5 seri 8250U, punya 4 inti dengan 8 thread, kecepatannya bisa naik sampai 3,4 GHz lewat Turbo Boost. Jadi enak banget buat multitasking harian kayak kerja di office, browsing, sampai aplikasi kantor standar. Grafisnya masih Intel UHD 620 bawaan, cocok buat kebutuhan visual biasa. RAM bawaannya 8GB udah cukup buat pemakaian normal. Kalau mau lebih lega bisa di-upgrade sampai 32GB. Penyimpanannya pakai SSD 128GB yang kenceng dan masih bisa ditambah kapasitas kalau perlu. Layarnya 14 inci, resolusinya Full HD, pas buat kerja jadi nggak terasa sempit. Baterainya 45 Wh, karena unitnya bekas biasanya cuma kuat 1-3 jam aja. Bodinya terbuat dari plastik ABS yang diperkuat, jadi tetap terasa solid. Keyboard khas ThinkPad yang nyaman buat ngetik panjang juga ada, dengan pilihan backlit maupun tanpa backlit. Bobotnya sekitar 1,68 kilo, masih cukup oke buat dibawa kerja keluar. Portnya lumayan lengkap, ada 2 USB 3.1, 2 USB Type-C dengan fungsi power delivery dan DisplayPort, HDMI 1.4b, port LAN plus slot nano SIM buat model yang mendukung jaringan seluler. Biasanya laptop ini datang dengan Windows 10, jadi bisa langsung dipakai tanpa ribet. Berikut spesifikasi lengkapnya. Yang terakhir ada Lenovo ThinkPad L14 generasi 1. Versi Ryzen ini cocok banget buat kamu yang butuh laptop kerja dengan performa kenceng tapi tetap praktis. Prosesornya pakai AMD Ryzen 5 seri 4500U, punya 6 inti, kecepatan dasarnya 2,3 GHz, bisa boost sampai 4 GHz. Jadi enak banget buat multitasking dan aplikasi produktivitas. Grafisnya udah pakai AMD Radeon bawaan, cukup buat kebutuhan visual standar sampai desain ringan. RAM bawaannya 8GB, kalau butuh tenaga ekstra bisa di-upgrade gede banget sampai 64GB. Penyimpanan pakai SSD 128GB yang kenceng dan masih bisa ditambah kapasitasnya kalau perlu. Layarnya 14 inci, resolusinya Full HD, tampilan tajam dan nyaman dipakai kerja lama. Baterainya sekitar 45 Wh karena unit bekas biasanya cuma kuat 1-3 jam aja. Bodinya dari material plastik PC ABS yang cukup kokoh, keyboard khas ThinkPad juga ada, terkenal nyaman. Berikut spesifikasi lengkapnya. Nah, itu dia kelima rekomendasi laptop bekas di kisaran harga 2 jutaan yang menurut gue paling worth it buat lu pertimbangkan. Mulai dari seri ThinkPad yang terkenal bandel, Dell Latitude yang ramping, sampai Toshiba Dynabook yang super ringan, semuanya masih menawarkan performa yang layak banget buat kerja, kuliah, bahkan desain ringan sekalipun. Jadi, terbukti kan, kalau punya laptop kenceng itu nggak harus selalu mahal. Dengan budget terbatas, lu tetap bisa dapetin perangkat yang bisa diandelin buat produktivitas sehari-hari. Kuncinya cuma satu, jeli milih sesuai kebutuhan. Kalau lu tertarik sama salah satu laptop tadi, jangan lupa cek link pembeliannya yang udah gue cantumin di kolom deskripsi di bawah ya. Gimana? Ada jagoan lain di harga 2 jutaan yang belum gue sebutin? Coba share di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng di sana. Jangan lupa juga buat tekan tombol like kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman lu yang lagi butuh laptop, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Akhir kata, makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.